Halo semuanya, Assalamualaikum. Menemani aktivitas teman-teman dimanapun berada di hari Minggu ini, sebuah kisah terbaru akan saya bacakan. Sebelum saya membacakannya, saya berdoa untuk teman-teman dimanapun berada agar selalu sehat. Yang sedang sakit semoga segera sehat ya. Yang sedang berjuang berusaha mencari rezeki semoga dipermudah. Dan urusannya semuanya gampang, tidak ada satu halangan apapun. Langsung saja kita masuk ke ceritanya di YouTube channel Wen Anthony. Astagfirullah, itu si Yayu ya? Kok wajahnya jadi begitu? Suara lirih seorang ibu terdengar di ujung gang. Dua perempuan yang sedang menjemur pakaian di halaman langsung menoleh. Tatapan mereka mengikuti langkah Yayu yang berjalan cepat melewati jalan tanah kecil menuju rumahnya. Ya Allah, aku hampir gak kenal. Mukanya kusem banget, matanya cekung kayak orang kurang tidur bertahun-tahun. Bisik yang satu lagi, suaranya setengah bergetar. Yayu bisa merasakan tatapan itu. Meski ia berusaha menunduk, telinganya jelas menangkap bisikan dan nada curiga. Nafasnya terasa sesak, dada seperti ditekan batu. Ia mempercepat langkah. Sandal jepitnya menampar tanah dengan suara yang mengganggu telinga sendiri. Di balik pagar bambu, beberapa bocah yang sedang bermain berhenti. Mereka terdiam, saling pandang, lalu lari terbirit-birit sambil tertawa tegang. Ih, serem mukanya. Salah satu anak berteriak sebelum menghilang di tikungan. Yayu menutup pintu rumahnya keras-keras. Tangannya bergetar, wajahnya panas meski keringat dingin mengalir dari pelipis. Ia melempar tas plastik berisi sayur ke atas meja, lalu menatap panci kosong di dapur. Hatinya mendidih. Mereka pikir aku gak dengar. Mereka pikir aku gak tahu, gumamnya. Suara parau seperti merintih. Ia bergegas ke kamar, membuka laci kecil, dan mengeluarkan bedak serta lipstik. Wajahnya ditatap lama lewat bayangan samar di permukaan meja. Ia mengoleskan bedak tebal, menutupi kulit yang semakin pucat dan retak. Lipstik merah dipoles cepat, tapi bukannya menawan. Wajahnya tampak lebih aneh, seolah topeng yang salah tempel. Cantik, aku masih cantik. Mereka yang iri, bukan aku yang buruk, katanya pada diri sendiri meski suaranya goyah. Namun ketika ia keluar rumah sore itu, semua orang kembali menoleh. Bedak tebal tak mampu menyembunyikan garis keriput yang tiba-tiba muncul di bawah matanya. Malamnya, suara ketukan terdengar di pintu. Yayu terlonjak, tangannya gemetar saat membuka pintu kayu yang berderit. Di depan berdiri Warti, tetangga dekat. Wajahnya tegang, tangan terlipat di dada. Yuk, aku mau ngomong jujur. Banyak istri di kampung ini sudah resah. Mereka tahu suami-suami mereka pernah main sama kamu. Yayu terdiam, jantungnya berdentum keras. Darahnya seperti berhenti mengalir. Aku gak tahu kamu apakan mereka, tapi sejak dulu suamiku juga pernah ngaku dia gak bisa lupa sama kamu. Kamu puas? Suara Warti meninggi. Warti, jangan sembarangan nuduh. Aku gak pernah maksa siapapun, bentak Yayu. Kalau bukan karena kamu, kenapa banyak rumah tangga rusak? Kenapa banyak istri nangis malam-malam? Warti menantang, mata melotot penuh amarah. Suasana jadi panas. Beberapa tetangga lain berdatangan, pura-pura ikut menenangkan, tapi jelas-jelas ikut menuding. Sudahlah yuk, kalau kamu ada masalah, ngomong baik-baik. Jangan bikin kampung ini rusak karena ulahmu, ucap salah satu bapak, nadanya getir. Yayu menggertakkan gigi, lalu menutup pintu keras-keras. Air matanya mengalir, tapi lebih karena marah daripada sedih. Ia merasa dicepit, disalahkan, seolah semua dosa ada di pundaknya. Malam kian larut, hening merayap di rumahnya yang gelap. Hanya suara jangkrik dan anjing menggonggong jauh di ujung kampung. Yayu berbaring di ranjang, menatap langit-langit. Matanya berat, tapi tubuhnya kaku. Tiba-tiba, bau menyengat menyeruak, bukan bau biasa, seperti dupa yang terbakar.
Meski ia sama sekali tidak menyalahkan apapun. Yayu terbatuk, menutup hidung, lalu bangkit. "Siapa yang iseng?" Suaranya serak, meski tak ada siapapun menjawab. Ia berjalan pelan ke ruang tengah. Lampu redup bergoyang ditiup angin. Bayangan panjang di dinding bergerak seperti menari. Yayu menggenggam dadanya, merasakan bulu kuduknya berdiri. Lalu, suara langkah terdengar dari arah dapur. Sret, sret, seperti kaki yang berat diseret di lantai. "Siapa?" teriaknya. Sunyi. Ia menelan ludah, lalu perlahan melangkah ke dapur. Gelap. Saat tangannya meraba saklar lampu, suara seretan itu berhenti. Degup jantungnya makin kencang. Ia menyalakan lampu, tapi tak ada siapapun. Hanya meja kayu dengan sayuran siang tadi yang belum disentuh. Yayu menghela nafas, berusaha menenangkan diri. Tapi tiba-tiba, ia melihat sesuatu di sudut ruangan. Seikat bunga kantil masih kuncup, tergeletak di lantai. Tubuhnya membeku. Ia yakin betul, tadi sore bunga itu tidak ada di sana. Kenapa bisa ada di sini? Suaranya gemetar. Ia mundur perlahan, hampir tersandung kursi. Tanpa pikir panjang, ia berlari ke kamar, mengunci pintu, lalu menutupi tubuh dengan selimut. Telinganya tetap mendengar suara seret itu kembali terdengar. Makin dekat, semakin berat, seperti sesuatu yang mencari pintunya. Keesokan paginya, wajah Yayu semakin rusak. Kulitnya tampak lebih pucat. Keriput menjalar sampai leher. Ia memandang cermin kecil di meja rias dan menjerit pelan. Bedak sudah tak mampu menutupi perubahan itu. Tetangga kembali bergunjing. "Aku yakin dia kena kutukan," kata seorang ibu di warung. "Bisa jadi, soalnya gak mungkin orang berubah secepat itu kalau bukan karena sesuatu yang dia lakukan timpal yang lain." Obrolan itu sengaja dikeraskan tepat saat Yayu lewat membeli beras. Ia menunduk, menggenggam erat uang di tangannya. Warti yang kebetulan ada di sana menatap tajam. "Yuk, kalau kamu ada urusan gelap, lebih baik berhenti. Jangan bikin kampung ini jadi sasaran bala." Yayu membeku, hatinya memberontak, tapi mulutnya terkunci. Ia merasa semua mata memandangnya dengan jijik. Malam selanjutnya lebih menyeramkan. Yayu mendengar suara perempuan menangis di ruang tengah. Tangisan lirih, panjang, mengiris telinga. Ia memberanikan diri membuka pintu kamar. Langkahnya pelan, jari-jarinya dingin. Tangisan itu berhenti seketika, hening menusuk. Tiba-tiba, kursi di ruang tengah tergeser sendiri, menimbulkan suara berdecit panjang. "Jangan ganggu aku gak salah. Aku cuma ingin dicintai," bisiknya. Meski ia tahu siapapun atau apapun yang ada di sana tidak akan peduli pada pembelaannya. Sejak malam itu, hidup Yayu jadi teror tanpa henti. Suara seretan kaki, bau dupa, kemenyan, bunga kantil yang entah dari mana selalu muncul di rumahnya. Tubuhnya makin lemah, wajahnya semakin buruk dan kampung semakin memusuhinya. Namun, rahasia besar masih ia simpan rapat-rapat. Belum ada yang tahu apa yang pernah ia lakukan di malam-malam penuh dupa dan bunga itu. "Aku gak bisa diam lagi, Bu. Suami saya ngaku dia pernah sama si Yayu itu. Katanya waktu itu kayak orang gak bisa nolak. Pulangnya malah uangnya habis." Suara seorang ibu pecah di depan warung kopi. Beberapa perempuan lain langsung mendekat. Sore itu warung ramai, tapi pembicaraan mereka seketika jadi pusat perhatian. "Suamiku juga, astagfirullah. Sampai sekarang masih kebayang-bayang. Katanya senyumannya itu bikin gak bisa lupa. Apa-apaan coba? Dasar perempuan penggoda," sambung yang lain dengan nada penuh dendam. Suasana jadi riuh. Para lelaki yang duduk sambil menyeruput kopi hanya bisa saling pandang. Sebagian menunduk, sebagian pura-pura tidak dengar. Mereka tahu, beberapa dari mereka juga pernah jadi korban rayuan Yayu. "Pokoknya aku gak nerima. Rumah tangga kami rusak gara-gara dia. Anak-anakku lihat aku menangis tiap malam. Apa aku harus biarkan saja perempuan itu di jalan seenaknya di kampung ini? Jangan. Kita harus kasih pelajaran. Kalau perlu usir dia."
teriak salah satu istri, wajahnya merah karena emosi. Dari balik jalan kecil, langkah Yayu terdengar mendekat. Ia membuka kantong plastik hitam berisi beras. Begitu menyadari suara orang-orang, ia mencoba menunduk, tapi terlambat. Semua mata sudah tertuju padanya. "Itu dia!" teriak seorang ibu. Yayu menghentikan langkah, hatinya tercekat. Ia bisa merasakan kebencian yang memancar dari wajah-wajah mereka. "Puas kamu, Yuk. Puas bikin suami orang tergoda, bikin rumah tangga orang hancur. Kalau butuh uang, kerja yang benar, jangan jual diri. Dasar wanita murahan." Satu persatu kata-kata tajam menghantam telinganya. Yayu berusaha membalas, tapi lidahnya keluh. Ia hanya bisa menggenggam kantong beras itu lebih erat. "Aku gak maksa siapapun," jawabnya lirih. "Ngomong kosong," bentak Warti yang sejak kemarin sudah terang-terangan menuduh. "Kalau bukan karena kamu, suami-suami ini gak bakal tergila-gila begitu. Kamu pikir kami gak tahu? Kamu cuma manfaatin mereka buat uang." Beberapa istri maju mendekat. Yayu mundur, tubuhnya gemetar. "Pergi dari sini, Yuk. Kamu bikin kamu ini kotor." Orang-orang semakin mendekat. Yayu hampir menjatuhkan kantong berasnya. Ia lalu berlari pulang tanpa menoleh lagi, diiringi tawa sinis dan umpatan. Malam itu, rumah Yayu kembali jadi sasaran. Batu dilemparkan ke atap seng, menimbulkan suara berdebum yang membuatnya meloncat dari ranjang. "Beriak!" ia menjerit, lalu menutup telinganya. "Keluar kamu, Yayu! Perempuan gak tahu diri!" teriak seseorang di luar. Beberapa anak muda kampung sengaja menyalakan petasan, meledakkan tepat di depan pagar bambunya. Api kecil menyala, lalu padam sendiri, meninggalkan bau mesiu yang menusuk. Yayu merunduk di pojok kamar. Air matanya bercucuran, tubuhnya menggigil. Ia tahu, sejak gosip itu menyebar, tidak ada lagi yang membelanya. Semua orang ingin mengusirnya. Keesokan paginya, ia memberanikan diri keluar. Ia harus membeli air galon karena persediaan habis. Langkahnya pelan, kepala tertunduk. Akan tetapi, tetap saja suara-suara sinis mengejarnya. "Itu tuh perempuan perusak rumah tangga. Lihat wajahnya, tambah jelek aja. Hati-hati, jangan sampai suamimu kena lagi. Pantas saja muka berubah, pasti ada apa-apanya." Yayu berhenti, matanya merah, nafasnya memburu. Ia menoleh tajam pada segerombolan ibu-ibu yang sedang menyapu halaman rumah. "Kalian semua sok suci. Kalian pikir suami kalian itu malaikat? Mereka sendiri yang datang pada aku, bukan aku yang cari-cari mereka." Suaranya melengking, membuat beberapa orang kaget. Namun, bukannya berhenti. Umpatan justru makin deras. "Dasar gak tahu malu. Kamu bisa ngomong apa aja, Yuk. Nyatanya kamu yang terima uang dari mereka. Kalau kamu bener, kenapa gak sekalipun mereka bela kamu?" Kata-kata itu menancap dalam. Yayu terdiam. Dadanya naik turun cepat. Perlahan ia melanjutkan langkah, menahan diri agar tidak menangis di depan mereka. Malam berikutnya, teror kembali datang. Saat duduk di dapur, suara langkah menyeret terdengar lagi. Kali ini lebih jelas, lebih dekat. Seret, seret. Yayu menutup wajahnya dengan kedua tangan. Ia tahu, meski pintu terkunci, suara itu selalu bisa masuk. "Pergi, jangan ganggu aku lagi!" teriaknya dengan putus asa. Namun seketika lampu padam, gelap menelan seluruh ruangan. Hanya ada aroma dupa menyengat yang menguar entah dari mana. Tiba-tiba, suara perempuan tertawa lirih terdengar di belakangnya. Suara yang asing, dingin, dan membuat bulu kuduk berdiri. "Siapa kau?" Yayu berbalik, matanya liar mencari sumber suara. Tak ada siapapun, hanya dingin yang menusuk tulang. Ia berlari ke kamar, menutup pintu, dan meringkuk di sudut. Suara langkah itu terus mengikuti, berhenti tepat di depan pintunya. Tok tok tok. Pintu kamar bergetar, seolah seseorang mencoba masuk. Yayu menjerit, menekan telinga, berharap semua itu berhenti. Keesokan paginya, wajahnya semakin buruk. Kulit di lehernya mengendur, keriput menjalar sampai ke pipi. Ketika ia keluar membeli sayur, anak-anak kecil langsung menjerit dan berlari. "Ibu, itu mukanya kayak nenek-nenek,"
teriak salah satu bocah sambil menangis ketakutan. Yayu terpaku. Kata-kata itu menghantam lebih keras dari batu. Di warung, semua orang kembali menatapnya. Tak ada yang mau duduk berdekatan, seolah ia membawa penyakit. Aku gak gila, aku gak salah, gumamnya pelan. Akan tetapi suara-suara di sekitarnya terus menusuk. Dia pasti ada main sama ilmu hitam, makanya mukanya rusak begitu, kena balesan. Cepat atau lambat, dia bakal mati sendiri. Malam itu saat sedang tertidur, Yayu terbangun oleh suara benda jatuh. Ia membuka mata dan melihat bunga kantil berserakan di lantai kamarnya. Tidak, ujar Yayu sambil mundur ke tembok. Tiba-tiba tubuhnya terasa berat, seperti ada yang menindih. Nafasnya terengah, mulutnya terbuka tapi suara tercekat. Di telinganya, suara itu kembali. Tawa perempuan, pelan namun menusuk. Kamu sudah janji. Yayu menjerit, tubuhnya bergetar keras. Lalu tiba-tiba semua berhenti. Bunga kantil itu lenyap, hanya menyisakan aroma dupa yang kian menyesakkan. Hari-hari berikutnya, Yayu semakin terpuruk. Ia tak lagi berani keluar rumah. Setiap kali mencoba, umpatan dan tatapan jijik menunggunya. Batu dan petasan terus menghantam malam-malamnya. Dan di balik semua itu, teror gaib semakin menjerat. Suara langkah, aroma dupa, tawa asing dan bunga kantil yang terus muncul tanpa henti. Ia tahu waktunya tidak lama lagi. Akan tetapi, ia tetap menolak mengaku, menolak menyerah. Aku dengar tadi malam rumah Yayu dilempari batu lagi ya. Suara seorang bapak terdengar di warung kopi pagi itu. Bukan cuma itu, katanya ada yang lihat dia teriak-teriak sendiri di dalam rumah, jawab yang lain sambil menyeruput kopi. Sudah jelas dia itu diganggu. Entah karena dosa-dosanya, entah karena ilmu yang dia pakai. Pokoknya kampung ini jadi gak tenang sejak dia makin parah, sambung Marti yang duduk di bangku panjang. Beberapa ibu mengangguk setuju. Obrolan makin panas, dan nama Yayu jadi bahan ejekan. Mereka tidak tahu, di balik dinding rumah bambu itu, Yayu sedang duduk memeluk lutut, mendengar semua suara itu menembus jendela. Hatinya hancur, tapi ia terlalu takut untuk keluar. Matanya sembab karena semalaman tidak tidur. Malam sebelumnya, teror benar-benar nyata. Yayu sedang duduk di ruang tengah, menatap panci kosong di meja. Saat itu, suara langkah kaki menyeret terdengar dari arah dapur. Sret, sret. Yayu mendongak, tubuhnya menegang. Ia tahu rumahnya terkunci rapat. Tidak mungkin ada orang masuk. Tapi suara itu jelas, berat, seolah ada sesuatu yang bergerak lambat. Siapa di sana? Teriaknya, suaranya pecah. Tidak ada jawaban, hanya suara seretan itu yang semakin dekat. Jantung Yayu berdegup kencang, tangannya mencari-cari sesuatu untuk melindungi diri. Ia meraih sapu yang bersandar di dinding, lalu berdiri dengan tubuh gemetar. Kalau ada orang, keluar, aku lapor Pak RT, ancamnya. Meski suaranya terdengar lebih seperti rintihan ketakutan. Tiba-tiba aroma dupa menyengat, memenuhi ruangan. Bau itu menusuk hidung. Padahal ia tidak pernah menyalakan apapun. Matanya perih, tenggorokannya kering. Astaga. Ia menutup hidung dengan tangan. Namun bau itu makin tajam. Yayu mundur perlahan. Sapu di tangannya nyaris terlepas. Di sudut ruangan, bayangan hitam muncul. Bentuknya samar, tinggi, berdiri, membelakangi cahaya. Lampu redup, tidak bergerak, hanya menatap ke arahnya. Yayu terlonjak mundur. Punggungnya menghantam pintu kamar. Pergi, jangan dekat-dekat, jeritnya. Air mata mulai mengalir. Bayangan itu tidak bergerak, hanya diam. Tapi kehadirannya menekan udara. Ruangan terasa sempit, sesak, dan dingin. Tiba-tiba, bayangan itu lenyap. Lampu berkedip sebentar, lalu normal kembali. Bau dupa menghilang begitu saja. Yayu jatuh terduduk, nafasnya tersengal. Tangannya gemetar hebat, sapu terlepas dan jatuh ke lantai. Keesokan harinya, Yayu mencoba mencari pertolongan. Ia nekat keluar rumah, meski tahu akan jadi bahan gunjingan. Di jalan, beberapa tetangga langsung berbisik pelan. Dia tuh, mukanya makin rusak. Kasian sih, tapi itu semua akibat ulahnya sendiri. Kalau aku sudah dari dulu usir aja lah.
Yayu menggertakkan gigi, menahan emosi. Ia terus berjalan sampai tiba di rumah Pak RT. "Pak, saya mohon tolong hentikan orang-orang yang suka lempar ke rumah saya. Saya nggak tahan, Pak," ucapnya dengan suara bergetar. Pak RT menatapnya lama, wajahnya penuh keraguan. "Yuk, masalahmu ini sudah jadi pembicaraan satu kampung. Ibu-ibu banyak yang lapor ke saya, bilang kamu merusak rumah tangga mereka. Kamu pikir gampang saya bela kamu?" "Pak, saya nggak pernah maksa siapapun. Mereka sendiri yang datang kok. Saya cuma butuh uang." Suaranya pecah. Pak RT menghela nafas panjang. "Saya ngerti, tapi coba kamu lihat. Sekarang semua orang benci. Kalau kamu gak berubah, bisa-bisa sekampung ini benar-benar usir kamu. Saya cuma bisa bilang, hati-hati." Yayu menunduk, lalu beranjak pergi. Harapannya pupus. Tidak ada yang benar-benar peduli. Malam berikutnya, teror lebih gila lagi. Yayu baru saja memejamkan mata ketika suara pintu depan berderit pelan. Kriut. Ia terbangun, tubuhnya kaku, nafasnya tercekat. "Siapa di sana?" panggilnya dengan suara serak. Tidak ada apa-apa. Tiba-tiba suara langkah menyeret kembali terdengar. Kali ini dari dalam rumah. Lebih keras, lebih dekat. Sret. Yayu menutup telinga, menekan tubuhnya di dinding. Bau dupa kembali memenuhi kamar, menusuk lebih kuat dari sebelumnya. Jangan. Air matanya deras. Pintu kamarnya bergetar. Dok, 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 dok. Ia menjerit keras. "Pergi, aku gak kuat lagi." Saat itu bayangan hitam muncul di depan pintu. Tubuhnya tinggi, kepalanya menunduk, dan tangan panjang menjuntai. Bayangan itu tidak masuk, hanya berdiri menatap. Yayu merasakan dingin menjalar ke seluruh tubuh. Giginya gemeretak. "Kenapa kau ganggu aku? Apa maumu?" teriaknya. Bayangan itu tak bergerak. Lalu perlahan, pintu kamar terbuka sendiri. Angin dingin menyusup, dan suara tawa lirih terdengar dari balik bayangan. Suara itu membuat Yayu menjerit sampai suaranya serak. Ia menutup pintu keras-keras, mengunci, lalu jatuh terduduk sambil terisak. Pagi harinya, Yayu terlihat linglung saat keluar membeli air. Wajahnya makin buruk. Kulitnya keriput parah, matanya cekung dalam. Beberapa tetangga langsung menutup hidung, seolah bau dupa yang aneh ikut menempel di tubuhnya. "Jangan dekat-dekat, nanti kena kutuk," celetuk seorang ibu, sengaja keras-keras. "Lebih baik kampung ini doa bersama. Kalau tidak, bisa-bisa setan yang ganggu dia merembet ke kita semua," sambung yang lain. Yayu mendengar semua itu, hatinya hancur. Tapi ia tidak punya kekuatan lagi untuk membantah. Ia hanya pulang dengan kepala tertunduk, galon air di tangan gemetar. Malam itu ia benar-benar merasa hidupnya sudah selesai. Ia duduk di pojok kamar, tubuhnya memeluk lutut. Suara langkah menyeret tidak pernah berhenti. Bau dupa kawi datang dan pergi sesuka hati. Setiap kali ia mencoba tidur, bayangan hitam muncul di sudut kamar, menatapnya dengan tatapan kosong. "Aku kenapa? Kenapa aku yang harus menanggung semua ini?" Suaranya serak, air matanya menetes. Akan tetapi, tidak ada jawaban. Hanya suara seret yang semakin keras, semakin dekat. Malam itu, untuk pertama kalinya, Yayu mendengar suara jelas, bukan hanya tawa. "Kamu sudah janji." Yayu menjerit histeris, menutup telinga, mengguncang tubuhnya sendiri. "Aku gak janji apa-apa, pergi, aku gak kuat lagi." Namun suara itu tidak hilang, malah semakin jelas. "Kamu sudah janji." Tepat saat itu bunga kantil kuncup berjatuhan di lantai kamarnya. Entah dari mana, bau dupa kian pekat memenuhi paru-parunya. Yayu menjerit, tubuhnya gemetar, matanya terbelalak. Ia tahu, semua ini bukan sekedar teror, ada sesuatu yang menuntut. "Astagfirullah, jangan sentuh aku!" Yayu menjerit terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Dadanya naik turun, nafasnya tersengal, tangannya masih menekan leher, seolah cengkraman di mimpi tadi belum terlepas. Ia menoleh ke kanan, kiri, sepi. Hanya suara jangkrik di luar rumah yang saling bersahutan. Lampu di ruang tengah berayun pelan, padahal tak ada angin.
Yayu menunduk, kaget melihat beberapa kelopak bunga putih kecil tercecer di lantai dekat ranjangnya. Bunga kantil yang masih kuncup, sama persis dengan yang mencekiknya dalam mimpi. "Siapa yang taruh ini?" tanya Yayu terbata. Pagi harinya, tubuh Yayu makin lemah. Rambutnya rontok setiap kali disisir hingga memenuhi lantai. Kulitnya mengelupas seperti habis terbakar matahari. Ia terhuyung ke dapur, ingin sekedar meneguk air. Tiba-tiba, suara ketukan keras menggema di pintu depan. "Tok tok tok. Yayu, keluar kau. Dasar perusak rumah tangga," teriak seorang perempuan. Yayu gemetar. Itu suara Warti, istri Darmin, salah satu pria yang pernah digodanya. Suara lain menyusul, penuh amarah. "Betul kata orang. Kau teluh kampung ini. Gara-gara kau, rumah tangga orang hancur semua. Keluar, biar kami robek mulutmu yang manis-manis itu." Yayu terdiam, nafasnya tercekat. Ia mundur, bersandar ke dinding. Suara perempuan-perempuan itu menusuk telinga, tapi ia tak sanggup melawan. Malam harinya, Yayu tertidur di kursi dengan lampu masih menyala. Suara pintu berderit membuatnya terjaga. Perlahan ia membuka mata. Di ujung ruangan, sosok hitam berdiri mematung. Tingginya tak wajar, lebih dari 2 meter. Kedua tangannya menggenggam sesuatu. Saat sosok itu bergerak maju, Yayu ternganga. Tangan itu dipenuhi kuncup bunga kantil, meneteskan cairan merah seperti darah segar. "Pergi!" Yayu menjerit, mengambil batu kecil di meja, melemparkannya. Batu itu menembus tubuh sosok hitam, jatuh tanpa suara. Sosok itu tetap maju, mendekat. Yayu berlari ke kamar, mengunci pintu rapat-rapat. Ia menutup telinga, mencoba berdoa, tapi suara seretan langkah terdengar makin jelas di depan kamarnya. Sret, sret. Tiba-tiba bau dupa menyengat, memenuhi kamar. Yayu batuk keras, matanya perih. Ia menoleh ke meja rias kecilnya. Di sana, setangkai bunga kantil kuncup berdiri di dalam gelas berisi air keruh. Ia yakin tadi sore tidak ada bunga itu di sana. Aku tidak salah apa-apa. Jangan ganggu aku," suaranya parau. Keesokan harinya, kabar buruk datang. Warga heboh karena Darmin, pria yang pernah dekat dengan Yayu, ditemukan jatuh dari pohon kelapa. Lehernya patah, meninggal seketika. Katanya, semalam dia mengikau, menyebut nama Yayu terus, bisik seorang tetangga. "Makanya, jangan dekat-dekat sama perempuan itu, bawa sial," sahut yang lain. Yayu mendengar kabar itu dari balik pintu rumahnya. Tubuhnya lemas, tangannya bergetar. Ia mundur perlahan, menutup telinga. Kenapa semua orang yang pernah dekat denganku malah celaka? Malam berikutnya, teror datang lagi. Yayu bermimpi dirinya dicekik. Kali ini lebih nyata. Tangan-tangan itu menutup hidung dan mulutnya. Ia megap-megap, terbangun sambil terbatuk. Di dadanya bercacaran kuncup bunga kantil segar. Ia meraih satu, memandanginya dengan ketakutan. Kelopaknya dingin, berbau menyengat seperti tanah yang basah. Nggak mungkin bunga ini bisa muncul sendiri. Di luar, suara langkah menyeret berkeliling rumah. Anjing-anjing tetangga menggonggong panjang, lalu tiba-tiba terdiam, seperti dicekik oleh sesuatu. Pagi menjelang, Yayu nekat keluar rumah. Ia butuh udara, akan tetapi begitu melangkah ke jalan, puluhan mata warga menatapnya. Itu dia, penyebab semua musibah. Lihat wajahnya kayak mayat hidup. Pantas suami-suami orang betah, pasti dia pakai ilmu hitam. Yayu berhenti di tengah jalan, kepalanya tertunduk, matanya panas menahan air mata. Ia ingin menjawab, tapi lidahnya keluh. Seorang perempuan maju, menunjuk wajahnya. "Yayu, apa yang kau lakukan sama Darmin? Kenapa dia mati dengan nama kau di mulutnya?" Aku tidak melakukan apa-apa," jawab Yayu lirih. "Pembohong, kau pasti pesugihan atau ilmu pelet ya. Semua orang tahu itu." Warga berteriak-teriak. Yayu gemetar, lalu berlari pulang tanpa menoleh lagi. Malam keempat setelah mimpi pertamanya, Yayu tak sanggup tidur. Tubuhnya makin ringkih. Saat memandang tangannya,
Kulitnya tampak mengelupas, penuh bintik hitam. Rambutnya menutupi lantai kamar, seakan ia berubah jadi nenek-nenek renta dalam waktu singkat. Tiba-tiba suara langkah menyeret masuk ke dalam rumah. Pintu depan terbuka pelan, berdecit panjang. Yayu memeluk lutut, menggigil. Tok 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 tok. Seorang mengetuk pintu kamarnya 3 kali. Yayu. Suara berat memanggil namanya, seperti datang dari dasar sumur. Ia menjerit, menutup telinga, tapi suara itu terus mengulang. Yayu. Ketika ia menoleh, pintu kamar terbuka sendiri. Sosok tinggi hitam itu masuk, lagi-lagi dengan tangan penuh bunga kantil kuncup yang meneteskan cairan merah. Sosok itu mengangkat tangan, lalu meraih lehernya. Yayu menjerit panjang, tubuhnya terhempas ke lantai. Pandangannya gelap, dunia berputar, dan untuk sesaat ia merasa nafasnya betul-betul terhenti. Aku sudah tidak sanggup lagi. Yayu menatap wajahnya di baskom berisi air. Kulitnya keriput, rambut menempel basah, bola matanya merah. Ia menggenggam segenggam bunga kantil kuncup yang tadi siang dibelinya dari pasar. Malam itu Jumat manis, malam yang seharusnya menjadi waktu untuk memperbarui ritual yang sudah lama ia lakukan. Tangannya gemetar saat menyusun kelopak bunga di atas nampan kecil. Di sampingnya, dupa gunung kawi dan kemenyan madu sudah ia siapkan. Kalau aku berhenti, apa yang akan terjadi? Gumamnya dengan suara parau. Pintu rumahnya diketuk dari luar. Yayu terkejut. Jantungnya melompat ke tenggorokan. Tok 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 tok. Yayu, buka pintunya. Itu suara Mbak Ratmi, dukun tua yang dulu mengenalkannya pada ritual susuk bunga kantil. Yayu ragu, tapi akhirnya ia bangkit dan membuka pintu. Wajah Mbak Ratmi tampak serius. Keriput di kulitnya makin jelas dalam cahaya lampu redup. Ia melangkah masuk tanpa permisi. Wajahmu semakin rusak. Kau pasti lalai menjaga perjanjian, ucapnya lirih. Yayu menelan ludah. Aku terlalu takut. Setiap kali aku lakukan, selalu ada teror datang. Bayangan itu, tangan itu. Mbah Ratmi menatapnya tajam. Itu bukan sekedar bayangan. Itu penunggu bunga kantil. Kau sudah memanggilnya sejak pertama kali kau tanam susuk di tubuhmu. Ia memberi daya tarikmu, membuat lelaki tergila-gila. Tapi kau tahu syaratnya, jangan sampai terlewat 1 malam Jumat pun. Yayu menunduk, air matanya jatuh. Aku pernah lupa, hanya sekali. Aku ketiduran. Itu sudah cukup untuk membuatnya marah. Mbah Ratmi mendekat, suaranya rendah tapi menusuk. Dia akan menagih bayarannya. Kau tahu apa yang dia mau? Yayu menggeleng, gemetar. Mau nyawamu? Yayu tersungkur, lututnya lemas. Tidak, jangan. Aku tidak siap mati. Aku hanya ingin dicintai. Aku hanya ingin laki-laki itu menoleh padaku. Laki-laki itu sudah menjadi suami kakakmu. Kau bermain dengan api. Kalau aku tahu akan begini, aku tidak akan mau. Yayu menjerit, memukul lantai dengan tangannya. Mbah Ratmi terdiam sejenak, lalu berkata lirih. Sekali kau buka jalan ini, tidak ada jalan kembali. Kau sudah memelihara penunggu bunga kantil dan dia lapar. Di luar, suara angin mendesing. Dupa yang belum dinyalakan tiba-tiba menyala sendiri. Asap putih pekat mengepul, memenuhi ruangan. Yayu tersedak, batuk keras. Di balik asap, suara berat terdengar. Bayar, waktumu sudah habis. Yayu menjerit menutup telinga. Tidak, jangan ambil aku. Mbah Ratmi memejamkan mata, wajahnya tegang. Dia sudah datang. Aku tidak bisa menolongmu lagi, Yayu. Kau sendiri yang harus menghadapinya. Sosok hitam tinggi muncul di balik asap. Tangannya penuh kuncup bunga kantil, meneteskan cairan merah. Ia mendekat pelan, suaranya menggema. Kau menikmati pesona yang kuberikan. Lelaki-lelaki berlutut padamu, uang mengalir, tapi kau lupa janji. Aku akan bayar apapun, jangan nyawaku. Yayu menjerit. Sosok itu berhenti, suaranya bergemuruh. Apa yang bisa kau beri? Semua sudah kotor, semua sudah busuk. Yayu menangis histeris. Aku bisa teruskan ritualnya.
Aku akan lakukan dengan benar, aku janji. Sudah terlambat. Baratmi menoleh pada Yayu. Kau hanya bisa bertahan kalau kau ikuti syaratnya sampai mati. Tapi wajahmu akan makin hancur, tubuhmu semakin menua, sementara jiwamu dikunyah sedikit demi sedikit. Yayu meraih tangan Baratmi. Tolong, ada cara lain kan? Baratmi menarik tangannya dingin. Tidak ada. Kau ingin pesona? Kau bayar dengan hidupmu. Itu harga yang dari awal sudah jelas. Asap dupa semakin pekat. Yayu merasa dadanya sesak, matanya berkunang. Di sela kepulan asap, ia melihat sosok hitam itu menancapkan bunga kantil ke kulit lengannya. Yayu menjerit, darah merembes keluar, bercampur dengan kelopak bunga. Malam itu, Yayu tetap nekat melanjutkan ritualnya. Ia menaruh bunga kantil kuncup yang daunnya masih menyatu di atas nampan. Ia nyalakan kemenyan madu dan asapnya berputar di udara. Ia rendam tubuhnya dengan air berisi bunga-bunga itu. Airnya dingin, menusuk sampai ke tulang. Kelopak bunga menempel di kulitnya, seperti menyatu dengan pori-pori. Yayu menggigil, matanya terpejam, berharap ritual ini bisa meredakan murka penunggu. Namun, dari balik air, ia mendengar tawa pelan, tawa yang berat. Percuma, kau hanya memperkuat ikatan. Semakin kau lakukan, semakin aku menguasaimu. Yayu membuka mata, terengah. Air rendaman mendadak berubah merah. Bunga-bunga kantil terapung, meneteskan cairan pekat seperti darah segar. Tidak, ini tidak mungkin. Ia bangkit, tubuhnya gemetar. Bunga-bunga itu menempel di kulitnya, sulit dilepas. Semakin ia berusaha menyapu, semakin banyak yang melekat. Pagi berikutnya, Yayu nyaris tak bisa keluar kamar. Tubuhnya makin lemah, wajahnya makin rusak. Warga yang lewat depan rumah mencium bau aneh, seperti kemenyan basi bercampur daging busuk. Yayu itu pasti sudah jadi santapan makhluk halus, kata seorang lelaki tua di warung kopi. Sudah jelas, itu akibat main susuk. Wajahnya jadi jelek karena tumbalnya sudah minta, sahut yang lain. Kabar itu menyebar cepat. Beberapa istri yang pernah marah padanya kini malah takut, tak berani lagi mendekati rumahnya. Malam berikutnya, Yayu kembali dihantui. Kali ini lebih nyata. Sosok hitam muncul di kamar, berdiri di ujung ranjangnya. Kau sudah milikku. Wajahmu akan terus hancur, tubuhmu akan layu, hingga kau benar-benar kosong. Aku akan bawa sukmamu. Yayu menjerit. Aku akan lakukan semua syaratnya. Aku akan berikan bunga dupa, mandi bunga semua. Jangan ambil aku sekarang. Sosok itu mengangkat tangan, mengelurkan bunga kantil merah darah. Kalau begitu makanlah ini, tanda kesetiaanmu. Bunga itu melayang masuk ke mulut Yayu, meski ia menutup rapat bibirnya. Ia tersedak, berusaha memuntahkan, tapi bunga itu larut, menyatu dengan lidahnya. Rasa pahit menyengat, memenuhi tenggorokannya. Yayu jatuh tersungkur, tubuhnya kejang. Pandangannya berkunang, dunia berputar. Di luar rumah, anjing-anjing melolong panjang. Suara gaduh terdengar dari arah dapur. Piring pecah, air tumpah, pintu terbuka sendiri. Tetangga yang mendengar teriakan Yayu hanya bisa menatap dari jauh. Tak ada yang berani mendekat. Rumah itu sudah penuh setan, bisik salah seorang warga. Saat fajar menyingsing, Yayu duduk di sudut kamar dengan mata kosong. Bibirnya kering, wajahnya benar-benar seperti nenek renta. Kelopak bunga kantil berserakan di lantai, bercampur dengan darah segar. Ia sadar, tidak ada lagi jalan kembali. Penunggu bunga kantil sudah menancapkan dirinya dalam tubuhnya. Dan setiap malam Jumat Legi, ia hanya bisa memperpanjang waktu dengan ritual yang semakin menyiksa. Namun satu hal pasti, pada akhirnya ia tahu makhluk itu akan tetap menagih nyawanya. Dan malam itu, Yayu berjanji pada dirinya sendiri, kalau harus mati, aku tidak akan mati dengan cara biasa. Keesokan malamnya Yayu semakin di luar kendali. Tidak, jangan masuk lagi ke dalam tubuhku. Yayu menjerit, suaranya serak, nafas terputus-putus. Malam itu angin mengetuk jendela dengan keras. Lampu gantung di ruang tengah berayun liar. Tubuhnya gemetar hebat.
lalu mendadak kaku. Matanya melotot, bola matanya memutih, mulutnya terbuka lebar, mengeluarkan suara parau yang bukan suaranya sendiri. Kau sudah milikku sepenuhnya, Yayu. Kedua tangannya bergerak sendiri, menghantam meja hingga pecah. Bunga kantil kuncup yang sudah ia siapkan untuk ritual berserakan di lantai, seakan tersedot ke tubuhnya. Pergi, aku tidak mau ikut. Yayu berusaha melawan, tapi hanya tubuhnya yang bergetar tanpa kendali. Di luar rumah, beberapa warga yang masih terjaga mendengar suara gaduh. Itu suara dari rumah Yayu kan? Tanya seorang bapak parubaya. Iya, dari tadi malam juga kedengeran. Tapi siapa yang berani masuk ke sana? Sahut yang lain sambil menelan ludah. Sudah dibilang dia main ilmu hitam kok. Kalau kita ikut campur, ya kita bisa kena tulah. Mereka hanya menatap dari kejauhan. Sementara suara teriakan Yayu terdengar lagi, bercampur tawa berat yang asing. Di dalam rumah, Yayu kini berdiri kaku di depan pintu kamar. Wajahnya pucat, kulit mengelupas, bibir membiru, pandangannya kosong. Tangan kirinya meraih sehelai kain panjang. Tangan kanannya bergerak melilitkannya ke leher. Aku tidak mau mati begini, jangan paksa aku. Suara lirih, tapi tubuhnya bergerak makin cepat. Sosok hitam muncul di belakangnya, menunduk tepat di telinganya. Bukan kau yang memilih, aku yang menentukan. Tubuh Yayu menegang, lalu ia mengikat kain itu lebih erat di lehernya sendiri. Lidahnya menjulur, wajahnya makin menyeramkan, seperti mayat yang baru diangkat dari kubur. Baratmi yang malam itu lewat depan rumah mendengar suara gedebum keras. Ia menoleh, melihat lampu di dalam rumah berkedip-kedip. Ya Allah, apa yang kau lakukan, Yayu? Gumamnya. Ia sempat ingin masuk, tapi langkahnya tertahan, matanya berkaca-kaca. Aku sudah peringatkan, tapi kau memilih jalanmu sendiri. Malam semakin larut, rumah itu sunyi. Tidak ada lagi suara Yayu, tidak ada lagi tawa, hanya pintu yang bergoyang tertiup angin. Keesokan paginya, seorang bocah yang hendak membeli gula di warung sebelah rumah Yayu menjerit. Ibu, ada orang gantung diri. Dalam hitungan menit, warga berkerumun di depan rumah Yayu. Mereka menutup mulut, sebagian memeluk anak-anak mereka agar tidak melihat. Yayu tergantung dengan kain panjang yang menjerat leher. Wajahnya rusak, matanya membelalak, lidahnya terjulur. Lebih menyeramkan lagi, bunga kantil kuncup berhamburan di lantai, seolah tumbuh dari tubuhnya. Ya Allah, mengerikan sekali, ucap seorang perempuan sambil mundur. Itu sudah pantas baginya. Dia merusak rumah tangga orang. Sekarang lihat balasannya, sahut yang lain dengan nada ketir. Namun tak semua berbicara. Sebagian hanya diam, ngeri menatap jasad itu. Baratmi datang paling akhir. Ia menatap tubuh Yayu yang tergantung. Air matanya menetes. Inilah harga dari pesona semu yang kau inginkan, nak. Penunggu bunga kantil sudah menagih haknya. Ia menoleh pada warga. Jangan ada yang menyentuh dulu. Biarkan aparat yang menurunkan. Kalau salah penanganan, arwahnya tidak akan tenang. Warga mengangguk. Sebagian memilih pergi karena tak sanggup melihat lebih lama. Hari itu, kabar tentang kematian Yayu menyebar cepat. Dari pasar sampai warung kopi, semua orang membicarakannya. Aku lihat sendiri, wajahnya sudah bukan manusia lagi. Katanya ada bunga kantil yang tumbuh dari darahnya. Astaga, merinding aku dengarnya. Sudah jelas, itu bukan mati biasa. Itu mati ditagih makhluk. Dan sejak saat itu, rumah Yayu tak pernah lagi dihuni. Orang-orang melewati dengan cepat setiap kali malam tiba. Mereka yakin suara tawa berat dan aroma dupa dari rumah itu masih bisa terdengar setiap malam Jumat Legi, dan juga semerbak wangi bunga kantil. Selesai. Demikianlah sebuah kisah, semoga terhibur. Mohon maaf kalau ada intonasi yang kurang pas. Wassalamualaikum, sampai jumpa di kisah berikutnya. Tetap di When Anthony YouTube channel. Alhamdulillah. Terima kasih semuanya.